Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Elitia Rosita Dewi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ijarah. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada teman-teman. Kira-kira apakah teman-teman yang mendengarkan materi ini familiar dengan istilah ini? Saya rasa terdapat beberapa teman-teman yang kurang familiar ya dengan istilah ini, karena bahwasanya ijarah ini merupakan istilah dari bahasa Arab, yang mana ketika saya sebutkan arti dari istilah ijarah ini dalam bahasa Indonesia, teman-teman mungkin sangat familiar ya dengan istilah ini. Ijarah itu sendiri sama artinya dengan kegiatan sewa-menyewa, yang mana kegiatan sewa-menyewa itu sudah sangat lumrah sekali atau familiar sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan demikian, berikut penjelasan mengenai ijarah. Adapun konten presentasi, yang pertama, definisi ijarah, yang kedua, dasar hukum ijarah, yang ketiga, rukun ijarah, yang keempat, syarat ijarah, yang kelima, pembagian ijarah, dan yang keenam, beberapa ketentuan terkait hukum ijarah. Baik, pembahasan pertama yakni mengenai definisi ijarah, baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa, ijarah berasal dari kata al-ajaru yang berarti al-iwadu atau ganti, dan oleh sebab itu, at-tawa pahala dinamakan ajaru atau upah. Selain itu, al-ijarah juga berarti balasan, tebusan, pahala, upah, sewa, dan imbalan. Baik, secara istilah yang pertama, menurut Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, ijarah merupakan akad terhadap suatu manfaat dalam jangka waktu tertentu dengan bayaran tertentu. Adapun menurut Syekh Shihab Al-Din dan Syekh Umairah, ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. Selain itu, beberapa ulama mazhab juga berpendapat. Yang pertama yaitu ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Kemudian yang kedua itu ulama mazhab Hanafiyah. Menurut ulama mazhab Hanafiyah, ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Kemudian, ulama mazhab Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwasanya ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dengan waktu tertentu dengan pengganti. Yang kedua, dasar hukum ijarah. Terdapat beberapa ketentuan mengenai ijarah. Yang pertama itu menurut ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah itu sifatnya mubah atau dibolehkan. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, hukum ijarah itu sesuai dengan keberadaan manfaat. Kemudian adapun yang ketiga,
itu menurut Hanabilah dan Syafi'iyah. Nah, menurut Hanabilah dan Syafi'iyah, ulama tersebut berpendapat bahwa hukum ijarah itu tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak. Maka dengan demikian, para jumhur ulama berpendapat bahwasanya ijarah hukumnya dibolehkan atau mubah. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Adapun dalil pertama yang berasal dari firman Allah dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Kahfi ayat 77, yang artinya, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Kemudian yang kedua itu Quran Surah Al-Qasas ayat 26, yang artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Kemudian, dalil yang ketiga itu berasal dari hadis qudsi. Dalam sebuah hadis qudsi, riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, yang artinya, 3 golongan manusia di mana aku akan menjadi seteru atau musuh mereka pada hari kiamat, yaitu yang pertama, orang yang berjanji dengan menyebut namaku lalu dia melanggar janji. Kemudian yang kedua, orang yang menjual orang yang merdeka lalu ia menikmati hasil penjualannya. Dan yang ketiga, orang yang memperkerjakan atau menyewa orang lain, namun setelah orang tersebut bekerja dengan baik, upahnya tidak dibayarkan. Berikut hadis riwayat Bukhari nomor 2227. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu rukun ijarah. Rukun ijarah secara umum yang pertama itu akidain atau 2 orang yang berakad. Kemudian yang kedua itu al-ma'qud alaih atau benda-benda yang diakadkan. Kemudian yang ketiga manfaat, yang keempat ujroh, dan yang kelima sigot atau pernyataan persetujuan. Kemudian adapun rukun ijarah menurut jumhur ulama. Yang pertama akidain, yang kedua manfaat, yang ketiga ujroh, dan yang keempat sigot. Mengapa rukun ijarah secara umum dengan rukun ijarah menurut jumhur ulama itu berbeda 1 poin? Karena berdasarkan literatur yang saya baca, al-ma'qud alaih itu sudah termasuk akan masuk pada poin manfaat. Ketika kita mengetahui manfaat dari apa yang kita sewa, atau benda yang kita sewa, ataupun bentuk jasa yang kita sewa, kita pastinya mengetahui benda apa yang akan diakadkan, seperti itu. Kemudian, poin keempat yaitu syarat ijarah. Baik, adapun syarat ijarah menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim, yang pertama kita harus mengetahui manfaatnya. Maksud dari mengetahui manfaatnya adalah ketika kita menyewa suatu barang atau jasa, kita harus mengetahui akan dimanfaatkan untuk apa barang yang akan kita sewa ini. Misalnya kita menyewa bangunan, akan digunakan sebagai tempat tinggal atau digunakan untuk membuka usaha seperti membuka restoran, toko baju, toko buku, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui manfaat yang dimaksud itu berhukum mubah. Jadi contohnya adalah manfaat yang saya sebutkan tadi, misalnya seperti untuk membuka restoran, maka itu hukumnya boleh-boleh saja karena perbuatan itu masih bersifat mubah atau dibolehkan dalam Islam. Adapun seperti kita ingin menyewa suatu bangunan tapi kita ingin membangun pabrik minuman keras, atau misalnya ketika kita menyewa suatu tanah atau bangunan itu untuk tempat prostitusi, maka karena dasar perbuatannya itu adalah haram, maka manfaat yang dimaksud itu bukan hukumnya mubah lagi, tapi juga ikut haram. Nah, kemudian yang ketiga kita mengetahui upahnya. Dalam hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id, yang artinya Rasulullah telah melarang menyewa atau memperkerjakan seorang pekerja sehingga dijelaskan kepadanya mengenai upahnya. Dalam hal ini ketika kita ingin melakukan kegiatan sewa menyewa, kita harus mengetahui gitu, upahnya berapa atau imbalannya berapa
harganya berapa, seperti itu. Contohnya ketika kita menyewa rumah atau bangunan, sebulan harganya 500.000, kemudian untuk 6 bulan harganya 3 juta atau 3.500.000, untuk setahun mungkin harganya 5 juta, seperti itu. Adapun ketika kita menyewa jasa seseorang, kita harus mengetahui per jamnya berapa, seharinya berapa, kemudian ketentuan-ketentuan lain yang disepakati pada saat akad, seperti itu. Menurut pendapat yang kedua, yaitu menurut Syahid Sabiq, syarat ijarah yang pertama adalah kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad ijarah tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita mengetahui manfaatnya. Kemudian yang ketiga, kegunaan dari barang tersebut. Dan yang keempat, kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara. Dan yang kelima, objek transaksi akad itu atau barang dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria dan realita. Kemudian poin yang kelima yaitu pembagian ijarah. Jika dilihat dari segi objeknya, ijarah itu dibagi menjadi dua, yakni ijarah ala al-manafi'i, yaitu sewa atas manfaat barang. Contohnya seperti kita menyewa bangunan, menyewa kendaraan, menyewa tanah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ijarah ala al-a'mal, yaitu sewa atas suatu pekerjaan. Nah, dalam hal ini adalah yang kita sewa adalah jasa seseorang. Misalnya kita sewa jasa fotografer atau sewa jasa event organizer yang mengurusi acara-acara besar keluarga, seperti itu, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, poin ke-6, beberapa ketentuan hukum terkait ijarah. Hal ini yang pertama adalah diperbolehkan menyewa guru untuk mengajarkan ilmu atau kerajinan, karena Rasulullah pun telah membebaskan sebagian lawan perang Badar dengan ketentuan mereka harus mengajarkan menulis kepada sejumlah anak kecil di Madinah. Kemudian poin yang kedua, diperbolehkan menyewa seseorang dengan memberinya makanan serta pakaian. Kemudian poin yang ketiga, sah menyewa sebuah rumah yang telah ditentukan yang kelayakannya didasarkan pada dugaan. Kemudian poin yang keempat, jika seorang menyewa suatu barang, kemudian ia dilarang memanfaatkannya dalam jangka waktu tertentu, maka uang sewanya harus dipotong sesuai dengan waktu di mana ia dilarang memanfaatkannya. Kecuali misalkan ketika seseorang itu sudah menyewa, kemudian atas kehendaknya sendiri dia tidak menggunakan barang sewaan itu selama beberapa waktu, misalnya seperti itu tetap dijatuhi ketentuan dia harus tetap membayar full uang atau imbalan sewa tersebut. Kemudian poin yang kelima, ijarah dianggap batal dengan rusaknya barang yang disewa. Misalkan contohnya ketika kita menyewa suatu bangunan, kemudian bangunan tersebut roboh gitu. Mungkin akibat karena usia bangunan tersebut sudah cukup tua. Kemudian ketika kita menyewa suatu hewan ternak seperti kambing atau sapi atau hewan yang lainnya, kemudian tiba-tiba hewan tersebut mati gitu. Maka ijarahnya dianggap batal karena rusaknya barang yang disewa, seperti itu. Kemudian yang keenam, jika seseorang menyewa suatu barang, kemudian ia mendapati barang itu cacat yang tidak diketahui sebelumnya, dan ia rela menerimanya, serta telah memanfaatkannya selama waktu tertentu, maka ia harus membayar uang sewanya, seperti itu. Berarti ini ada unsur kerelaan gitu. Kemudian yang ketujuh, pekerja yang disewa atau dipekerjakan dalam perserikatan yang banyak, misalnya sejumlah penjahit atau tukang pandai, maka mereka diwajibkan mengganti kerusakan barang yang dirusaknya karena tindakannya. Seperti misalkan dia mematahkan, contohnya penjahit ketika dia merusak mesin karena tindakannya yang ceroboh, seperti itu, atau tertumpah air dan lain sebagainya, dia harus bertanggung jawab atas hal tersebut karena hal tersebut merupakan kecerobohan yang ia lakukan. Kemudian, poin yang ke-9,
Uang sewa atau upah harus ditetapkan melalui akad dan harus diserahkan setelah manfaat yang dimaksud terpenuhi atau setelah pekerjaan selesai. Maksudnya di sini adalah kita harus mengetahui seperti yang saya ucapkan sebelumnya, bahwasanya kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa nih uang sewa dari barang tersebut, seperti itu. Kita harus melakukan transparansi pada saat akad, berapa lama, terus kemudian jumlahnya, total uang sewanya berapa, terus per harinya berapa, supaya kita mengetahui lebih detail gitu. Dan uang sewa tersebut harus diserahkan ketika manfaat yang dimaksud dari barang itu sudah terpenuhi, atau dengan kata lain ketika kita sudah menggunakannya. Contohnya seperti kita menyewa kamera, kita menggunakan dulu, kemudian setelah kita selesai menggunakan barulah kita menyerahkan uang sewa tersebut. Atau ketika kita menyewa sebuah jasa seseorang, ketika dia sudah melakukan suatu pekerjaan barulah kita membayar uang sewa tersebut. Adapun yang terakhir yaitu pekerja yang disewa atau dipekerjakan berhak menahan barang hingga upahnya dibayar jika tindakan menahannya itu berpengaruh terhadap pemenuhan upahnya, seperti penahanan yang dilakukan oleh sejumlah penjahit. Dalam hal ini kita bisa menahan ketika misalnya ini udah hitungannya kan misalnya per bulan atau per minggu seperti itu. Ketika sudah jatuh tempo sudah seminggu kok belum dibayar-bayar, kita berhak menahan barang yang merupakan milik dari seseorang yang menyewa kita, seperti itu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai penyampaian materi mengenai ijarah. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan saya dalam presentasi tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.